Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. di sini ingin mempresentasikan dari RAB bangunan 2 lantai. Nah, dengan beranggota kelompok dengan saya sendiri Anggi sebagai moderator dengan NIM 21015036 dan M Rizky Yuliandri dengan NIM 21015076, M Fitra Waldi dengan NIM 2101500106, Firji Wira Agung Atmaja dengan NIM 2101501118, dan yang terakhir Raja Fahrudin Ritonga dengan NIM 2101501124. Pertama kali akan dibawa oleh pemateri, yaitu dibawa oleh M Fitra Waldi. Dengan saudara Fitra Waldi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara ini. Yang pertama itu adalah manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu pendekatan yang sistematis untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan proyek. Ada berbagai dasar teori dan konsep yang membentuk landasan manajemen proyek. Berikut adalah beberapa dasar teori utama dalam manajemen proyek. 1. Pertimbangan waktu, biaya, dan kualitas. Iron Triangle. 2. Siklus hidup proyek. 3. Organisasi proyek. 4. Manajemen risiko. 5. Manajemen sumber daya. 6. Komunikasi. 7. Teknik perencanaan dan pengendalian. 8. Manajemen perubahan. 9. Evaluasi dan pembelajaran. Dan terakhir 10. Stakeholder management. Masuklah yang kedua, yaitu RAP. RAP adalah singkatan dari rencana anggaran biaya. RAP merupakan dokumen yang berisi rincian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek konstruksi dan pekerjaan lainnya. RAP umumnya disusun sebagai bagian dari perencanaan proyek dan menjadi acuan untuk mengalokasikan dan mengendalikan anggaran proyek tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting terkait RAP. Yang pertama yaitu adalah perencanaan biaya, memberikan rincian yang sangat rinci tentang semua elemen biaya yang terkait dengan proyek ini. 2. Estimasi biaya. RAP menyertakan estimasi biaya untuk setiap item yang terdaftar. 3. Analisis harga satuan. RAP seringkali mencakup analisis harga satuan yang menguraikan biaya per unit untuk setiap item atau pekerjaan. 4. Spesifikasi teknis. RAP biasanya disertakan dengan spesifikasi teknis yang menjelaskan standar dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pekerjaan. 5. Perubahan dan pembaruan. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan proyek, RAP dapat mengalami perubahan atau pembaruan. Ini dapat menjadi karena perubahan lingkup, kondisi, lapangan yang tidak terduga, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi biaya. 6. Alat pengendalian anggaran. RAP tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai alat pengendalian anggaran selama pelaksanaan proyek. 7. Dasar untuk penawaran dan kontrak. RAP sering digunakan sebagai dasar untuk minta penawaran dari kontraktor atau pihak yang akan melaksanakan pekerjaan. Dan terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas. RAP memberikan transparansi terhadap sumber daya dan biaya yang dibutuhkan untuk proyek. Ini membantu menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran proyek. Terima kasih kepada saudara Fitra Waldi. Dan selanjutnya RAP bangunan 2 lantai akan dibacakan oleh saudara Firji Wira Agung Atmaja. Kepada saudara saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan
apa saja yang dibutuhkan dalam persiapan atau dalam RAP bangunan 2 lantai. Baik, yang pertama untuk pekerjaan persiapan adakan pembersihan 1 meter persegi lapangan perataan, itu volumenya 300, satuannya meter persegi, harga satuannya itu Rp11.550, jika ditotalkan menjadi Rp3.465. Lalu ada pengukuran pemasangan volumenya 80 meter, satuannya 125.714,08 rupiah, jika ditotalkan menjadi 10.057.126,40 rupiah. Dan pembuatan gedung semen dan peralatan itu volumenya 20 meter persegi, harga satunya 2.375,503, jika ditotalkan 47.510,077. Lalu ada penggalian tanah biasa sedalam 1 meter, itu volumenya 30,712, satuannya meter per kubik, harga satuannya 63.356,26, jika ditotalkan menjadi 1.945.797,46. Lalu ada buangan tanah galian, volumenya 20, satuannya meter per kubik, harga satuannya 21.819,55 rupiah, jika ditotalkan 436.391. Lalu ada pengurungan dengan pasir uruk, itu volumenya 2, satuannya meter per kubik, harga satuannya 285.806,62 rupiah, jika ditotalkan menjadi 571.613,24. Lalu ada pengurungan sirtut padat, volumenya 1, satuannya meter per kubik, harga satuannya 23.581,03, dan harga masih tetap karena volume 1. Lalu ada pekerjaan struktural. Yang pertama itu ada pembuangan buat lantai kerja beton UTU FC sama dengan 7,4 MPa K100, itu volumenya 30, satuannya meter per kubik, harga persatuannya 824.675,88, jika ditotalkan menjadi 24.740.276,40. Lalu ada pemasangan batu kosong stamping, itu volumenya 6,75 meter per kubik, harga satuannya 218.087,80, harga totalnya 1.472.089,95. Lalu ada pemasangan pondasi batu celah campuran 1 SP banding 5 pp 0,95 meter kubik, 218.087 rupiah, jika ditotalkan menjadi 1.472. Membuat kolom praktis beton bertulang 11 x 11 cm, volumenya 7,65, satuannya per meter, harga persatuannya 144, jika ditotalkan 903.806. Lalu ada membuat kolom beton bertulang 300 kg besi ditambah backisting, itu volumenya 0,95 dengan satuan meter per kubik, harga satuannya 13.464.016, harga totalnya 12.790.816. Lalu ada pemasangan backisting untuk slab, volumenya 675 meter persegi, harga satuannya 410.562, jika ditotalkan menjadi 2.771.253. Lalu ada pemasangan backisting untuk kolom, itu volumenya 7, satuannya meter persegi, harga satuannya 771.067, jika harga totalnya menjadi 5.397.475. Membuat balok beton bertulang 200 kg besi ditambah backisting 0,95 meter per kubik, 10.672.229, itu ditotalkan menjadi 10.138.617. Lalu ada pemasangan backisting untuk fondasi, itu 8,88 meter persegi, 374, jika ditotalkan menjadi 3.230.860. Lalu ada membuat slab beton bertulang 200 kg besi ditambah backisting, volume 9 meter per kubik, 6.872.665.
Lalu ada pemasangan backing untuk balok itu volumenya 8,816 meter per meter persegi, itu harga persatuannya 825.862, harga totalnya 7.727.189. Lalu ada pekerjaan balok beton. Pekerjaan balok beton itu ada pembesian dengan besi polos atau besi ulir, itu volumenya 7, satuannya kilogram, harga satuannya itu 18.268, jika ditotalkan menjadi 107. Harga volumenya 2, satuannya meter persegi, harganya 825.862, harga totalnya 1.651.740. Lalu ada pembuangan beton mutu F 16,9 MPa K200 slum 120 kurang lebih 20, volumenya 6, satuannya meter per kubik, harga per 1.10.312, harga jika ditotalkan menjadi 6.061.877. Lalu ada pekerjaan arsitektural. Yang pertama itu ada pemasangan lantai keramik 40 x 40 cm polis, volume 18,75 meter persegi, harga persatuannya 352.227, ditotalkan menjadi 6.4.257. Lalu ada pemasangan lantai keramik ukuran 20 cm x 20 cm, harga volume 2,5, satuannya meter persegi, harganya 140.895, ditotalkan menjadi 352.238. Lalu ada pemasangan dinding keramik 20 cm x 20 cm, volume 1,5, satuannya meter persegi, harganya 152.188, jika total menjadi 378.282. Lalu ada pemasangan plin ubin granit ukuran 10 x 40 cm, volumenya 1,5, satuannya meter per meter, harga satuannya 56.813, jika total menjadi 45.220. Lalu ada pemasangan plestran PSP banding 4P tebal 15 mm, volumenya 600, satuannya meter persegi, harga satuannya 64.000, jika ditotal menjadi 38.400.000. Lalu ada pemasangan platform PVC volumenya 300, satuannya meter persegi, harga persatuannya 299.645, jika ditotalkan menjadi 89.893.641. Lalu ada pemasangan kusen pintu aluminium volumenya 4, satuannya buah, persatuannya 104.573, jika ditotalkan menjadi 418.294. Lalu ada pembuatan dan pemasangan kusen pintu dan kusen jendela volumenya 1 buah, persatuannya 23.754.623. Lalu ada pembuatan dan pemasangan daun pintu panel kayu kelas 1A 1 buah 523.328. Lalu ada pembuatan dan pemasangan pintu dan jendela kaca kayu 1 buah, harganya 418.662. Lalu ada pekerjaan MEP, arti singkatan dari MEP itu mechanical, electrical, dan plumbing. Yang pertama itu ada pemasangan instalasi penerangan, yaitu sebanyak 20 buah, harga persatuannya itu 420.760, jika ditotalkan menjadi 8.415.208. Lalu ada pemasangan titik lampu 20 buah, harga persatuannya itu 869.551, jika ditotalkan menjadi 17.391.036. Lalu ada pemasangan kloset jongkok porselen 2 buah, harga per buahnya itu 1.137.031, jika ditotalkan menjadi 2.274.063. Baik, saya kembalikan ke saudara Anggi. Terima kasih kepada saudara Birji atas penjabaran dari RAB bangunan gedung 2 lantai. Selanjutnya adalah penjelasan dari schedule pengerjaan pembangunan gedung 2 lantai yang akan dijelaskan oleh saudara Raja Bahrudin Ritonga.
Pada saudara, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan schedule untuk pembangunan ruang 2 lantai. Untuk pekerjaan persiapan itu dimulai pada minggu 1 dan minggu 2 dengan bobot 7,56%. Untuk yang kedua, pekerjaan fondasi bangunan itu terdiri dari minggu ketiga, minggu keempat, dan minggu kelima dengan bobot 15,41%. Yang ketiga, pekerjaan pemasangan bata dan plasteran lantai 1 dan lantai 2 dengan durasi minggu ke-6 dengan bobot 24%. Keempat, pekerjaan plafon lantai 1 dan lantai 2 akan dikerjakan minggu ke 7, 8, 9 dan juga 10 juga 11 dengan bobot 9%. Selanjutnya, pekerjaan keramik lantai bangunan yang akan dikerjakan pada minggu ke-12, 13 dan 14 dengan bobot 11,6%. Yang keenam, pekerjaan kusen pintu dan jendela yang akan dikerjakan pada minggu 17 dan 18 dengan bobot 5,8%. Selanjutnya, pekerjaan pengecatan dinding dan plafon yang akan dikerjakan pada minggu ke-19 dan 20 dengan bobot 7,8%. Selanjutnya, pekerjaan instalasi listrik yang akan dikerjakan pada minggu 20-21 dengan bobot 5,2%. Yang ke-9, pekerjaan septic tank dan sumur resapan dengan bobot 4,4% yang akan dilakukan pada minggu ke-22 dan 23. Selanjutnya, pekerjaan akhir, pekerjaan lainnya misalnya teras dan taman yang akan dilakukan pada minggu ke-23, 24 dan 25 dengan bobot 10%. Baik, segitu saja, saya kembalikan kepada saudara Anggi. Terima kasih kepada saudara Raja telah menjelaskan dari penjabaran schedule yang dilakukan. Terakhir, dari penjelasan RAB bangunan gedung 2 lantai dapatkan kesimpulan, dan kesimpulannya akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Rizky Yuliandri. Kepada saudara Rizky Yuliandri, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada saudara Anggi yang telah mempersilahkan atas waktu dan tempatnya. Untuk kesimpulan dari berbagai hal yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, yaitu dalam konteks manajemen proyek bangunan gedung 2 lantai, rencana anggaran biaya atau RAB memegang peranan penting sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas biaya. Berikut adalah kesimpulan terkait RAB dalam manajemen proyek bangunan gedung 2 lantai. Perencanaan yang teliti, estimasi biaya yang akurat, analisa harga satuan yang jelas, lalu panduan penawaran dan kontrak. Selanjutnya, pengendalian anggaran, transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, yaitu fleksibilitas terhadap perubahan. Meskipun RAB membantu dalam perencanaan, dokumentasi ini juga dapat diperbarui jika terjadi perubahan dalam lingkup proyek atau kondisi lapangan yang tidak terduga. Hal ini memungkinkan penyesuaian anggaran yang diperlukan. Dengan menggunakan RAB sebagai panduan dan alat pengendalian, manajemen proyek gedung 2 lantai dapat dijalankan dengan lebih efisien dan efektif, memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditentukan. Baik, untuk kesimpulan itu yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada saudara Anggi. Terima kasih kepada saudara Rizky Yuliandri telah menyimpulkan dari penjabaran RAB bangunan gedung 2 lantai. Sekian dari presentasi untuk penjabaran hasil RAB yang kami cari dan kami selesaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.